Baik, ini yang pembayaran prospektif ada 5 ya variannya. DRG yang pertama nih. DRG itu adalah ini yang dipakai dalam sistem pembayarannya BPJS. Jadi teman-teman ini harus paham benar karena ternyata untuk melakukan penagihan ke BPJS itu yang sangat diandalkan adalah orang reksa medis bekerja sama dengan orang keuangan. Jadi teman-teman nanti pas kerja pasti akan sangat berkaitan sama sistem ini. Sistem DRJ adalah sistem penentu besaran tagihan biaya rawat, pelayanan kesehatan, rawat jalan dan rawat inap ya, dan tarif DRJ ini ditetapkan oleh pemerintah sebelum tagihan rumah sakit dikeluarkan. Tarifnya ditentukan oleh pemerintah nih ya, poin yang pertama ya. Besarnya tagihan disepakati oleh seluruh RS dan pihak pembayar. Di sini yang digarisbawahi adalah disepakati ya, pada kenyataannya nanti seperti apa kita lihat. Konsep DRG rata-rata biaya yang dihabiskan oleh berbagai rumah sakit untuk suatu diagnosis. Jadi yang dibuat adalah rata-rata biayanya untuk satu diagnosa. Yang terakhir adalah cara pembayaran dengan biaya satuan per diagnosis. Nah, jadi ini nih. Jadi membayarnya itu per satuan diagnosis, bukan per pelayanan medis atau non-medis. Ini ada contoh videonya, kalau nggak kedengar kasih tahu ya. Diagnosis lebih dari satu. Nah, contoh yang pertama adalah contoh nomor 1 seperti berikut. Nah, ini ada diagnosa adalah ada CKD, gagal ginjal, diabetes, hipertensi, lalu pasiennya dilakukan tindakan hemodialisa. Oke, coba kita inputkan kasus kemarin di aplikasi Inasi Bijis. Oke, kemarin rawat inap, kelasnya kelas 1, tanggal masuknya 5 Desember, tanggal pulangnya 8 Desember. Kemudian untuk tarif rumah sakitnya sudah saya coba masukin. Mungkin saya tidak terlalu bahas di sini ya. Nah, ini adalah aplikasi Inasi Bijis yang ada di rumah sakit. Jadi tadi kita lihat di atas, nah yang ini adalah jenisnya. Ini gambarnya kelihatan jelas nggak teman-teman? Kurang, Pak. Jelas ya? Kurang, Pak. Kurang. Agak ngeblur, Pak. Ngeblur, Pak. Ya, memang ini emang bitnya emang kecil. Kalau nggak kelihatan di zoom aja pakai tangan di HP-nya. Nah, ini jadi nanti kita masuk, ini kita akan bahas sepintas aja. Enggak, karena nanti mungkin akan dibahas di khusus kalau Inasi Bijis. Ini tuh ada rawat jalan atau rawat inap, dan ini ada tanggal masuk dan tanggal pulang. Nah, ini ada hak kelasnya, kelas 3, kelas 2, kelas 1, yang nanti kalau diklik, ini akan menentukan besaran biayanya akan berbeda. Kemudian untuk tarif rumah sakitnya sudah saya coba masukin. Mungkin saya tidak terlalu bahas di sini ya. Ini habisnya 4.450.000 ya. Ini tuh yang kita masukin adalah dari billing yang ada di rumah sakit. Laboratoriumnya 500.000, kamarnya 450.000, biaya konsultasi 1 juta. Ini sebenarnya real di rumah sakit besok. Oke, saya coba di grupernya. Soal nomor 1 kemarin. Nah, nanti di sini tuh teman-teman masukin
diagnosanya yang tadi adalah CKD, hipertensi, sama diabetes mungkin ya. Lalu hemodialisa ya. Nah, nanti itu dimasukin semuanya. Jadi tugas kita sebagai rekam medis adalah ini menentukan. Dokter menulisnya hanya itu, hipertensi, CKD, diabetes. Kita yang menentukan untuk masukin di aplikasi Inasibijis ini. Nah, yang pertama adalah CKD dimasukin, lalu diabetes without complication, lalu dimasukin hipertensi, lalu extracorporeal dialysis, kode hemodialisa. Nah, ini adalah kode tindakan terpisah 3995. Keluarlah nominal 4,5. Tadi habisnya di rumah sakit berapa sih? 4.450.000 ya. Berarti rumah sakit untung ya. Karena dibayarin sama pemerintahnya adalah 4,597400. Itu kurang lebih. Cuma ternyata ini kita masuk ke pelajaran codingnya sedikit. Untuk CKD dan hipertensi itu ada kode yang bisa disatukan ya. Ada perubahan Pak di volume 1. Ketika kode tersebut adalah kasus CKD dengan hipertensi, maka kodenya itu tidak lagi N18.9 dan I10, tetapi kodenya justru berubah menjadi I12.0. Jadi hati-hati ya, akan ada perubahan. Kemudian apakah dengan adanya perubahan kode ini juga akan berdampak pada biaya? Ya, coba kita telusur ya. Kalau misalnya kode yang kita tuliskan ini adalah I12.0 sebagai diagnosis utama, kemudian nanti sekundernya dia adalah E14.9 disertai dengan Z49.1, maka besaran klaimnya itu akan berbeda dengan kita menuliskan 4 kode tersebut. Itu ketika kita menggunakan aplikasi yang lama ya. Jadi ketika kita menuliskan kode 4 dengan hanya menuliskan kode 3, kenapa Bu kok besaran biayanya itu jauh lebih tinggi ketika kita menuliskan kodenya 3? Nah, itu dulu. Tetapi di aplikasi yang sekarang, di aplikasi Inasibijis 5.6, mau salah kodenya ataupun benar kodenya itu kebetulan hasil dari klaim pembiayaannya sama. Tetapi Baik, intinya gini, sebagai perekam medis, kita coder yang nanti akan ditempatkan, misalkan Novi nanti kamu suruh pegang BPJS misalkan untuk klaim. Nah, inilah Novi nanti akan bersahabat sama aplikasi ini. Setiap hari akan pegang aplikasi ini. Ini tuh diperbarui, versinya diperbarui terus setiap tahunnya. Nah, nominal ini itu kita itu sebagai coder yang harus menentukan diagnosa mana yang di sininya nih. Nah, yang di sininya, yang diagnosa utama. Nah, sebenarnya kayak tadi CKD sama hipertensi itu nggak usah dipisah seperti ini. Bisa satu kode aja, I12.0 ya tadi. Itu nanti nominal yang keluarnya nggak akan 4,5, malah bisa 7 juta misalkan gitu. Nah, jadi coding yang kalian lakukan itu nggak asal, tapi akan berdampak pada berapa nominal yang pemerintah bayarkan ke kita. Jadi kalau teman-teman salah mengkodingnya, bisa jadi teman-teman yang disalahkan nanti. Karena salah mengkoding, nominalnya jadi intinya
pemerintah bayarnya jadi kecil, itu kesalahan kode. Itu. Baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu tentang DRG? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, yakin? Baik. Nanti aplikasi yang teman-teman buka adalah tadi nanti iklim ya. Spasi klaim. Kalau mau cari-cari di YouTube silahkan. Itu adalah sistem pembayaran yang dipakai pada umumnya di semua rumah sakit sekarang di Indonesia. Karena BPJS menggunakan aplikasinya itu. Baik, selanjutnya ada namanya sistem Perdim. Sistem Perdim adalah, jadi nanti kesepakatan antara dua pihak, negosiasi di awal untuk pembayaran per hari perawatan. Tadi udah dijelaskan juga ya sama kelompok 2. Contohnya asuransi membayar per harinya untuk kelas 3 250.000. Itu mereka nggak peduli mau habisnya sehari ada tindakan yang lain habis 3 juta, mereka cuma bayarnya untuk kamar aja 250.000. Contohnya ini adalah asuransi. Kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Nih, ada yang pakai Prudent nggak di sini? Ada yang pakai asuransi Prudent? Pakainya kalian teman-teman apa JPKM ya? Iya, Pak. Nah, kalau Prudent ini per harinya kalau ambil paket yang A gitu, ada A, B sampai H nih. Ini nggak tahu yang tahun berapa ya. Pokoknya untuk biaya kamar hanya 200.000. Kalau teman-teman ambilnya kamarnya misalkan kelas 1, kelas 1 itu diborongnya sekitar 800.000. Berarti misalkan rawat selama 5 hari, teman-teman klaim ke Prudent hanya dapat 1 juta. Sementara misalkan di kelas 1 habisnya 3,5 juta, mereka nggak mau tahu. Gitu. Jadi sistemnya kalau Prudent itu biasanya reimburse. Nah, ini yang disebut adalah sistem Perdim. Untuk ICU ini untuk perharinya 400.000. Padahal untuk kamar ICU itu estimasinya bisa sehari bisa 5 jutaan. Paham teman-teman di sini? Jadi intinya pihak asuransi nggak mau tahu rumah sakit harga kamarnya berapa, tapi disepakati di awal. Kalau teman-teman ambil paket yang A, berarti asuransi cuma bayar 200.000 misalkan sehari. Terlepas habis berapapun mereka nggak mau tahu. Jadi sisanya biasanya adalah tanggungan pribadi. Ada lagi sistem per paket yang tadi kelompok 3 jelasin. Sistem ini mirip-mirip sama di RG. Sistem pembayaran per kasus. Jadi contohnya persalinan normal ya tadi. Kalau persalinan mereka bayarnya 2 juta, misalkan asuransi bayar 2 juta, atau sirkumsisi tadi itu ya. Sirkumsisi itu sunat 500.000. Kita lihat contohnya. Nah, ini Allianz nih. Melahirkan normal, berkehamilan, mereka nggak mau tahu, pokoknya
mereka nggak mau bayarnya 6 juta. Kalau ada keguguran yang legal, di garis bawahi 3 juta. Kalau lebih, sementara di rumah sakit yang premium istilahnya, biaya melahirkan itu bisa sampai 20 juta, 30 juta hanya melahirkan. Berarti kebayang kalau kita ikut asuransi ini, cuma di covernya 6 juta. Ini adalah yang sistem per paket. Jadi ini mirip sama di INADIARJ yang tadi ya. Yang 4 juta tadi, mereka pemerintah nggak mau tahu, misalkan habis 6 juta ya, begitu kita masukkan ke dalam sistem hanya 4 juta, ya 4 juta aja yang dibayarkan. Nah ini yang tadi sistem anggaran ya. Tadi kelompok 4 itu siapa ya? Kelompok 4, Regina, Boni, Tabita, Catherine, Nelvi, Maya, Sandy ya. Nah tadi sistem anggarannya bukan sistem anggaran perusahaan ya. Ini sistem anggaran kesehatan. Tadi yang dijelasin kayaknya masih terlalu umum. Sistem anggaran global, ini adalah global budget. Cara pendanaan rumah sakit oleh pemerintah atau suatu badan usaha asuransi kesehatan nasional. Jadi gini, rumah sakit itu akan dapat biaya dari pemerintah. Misalkan rumah sakit kalau di luar negeri misalkan Boromius didapat 2M dari pemerintah. Tapi nanti yang berobat ke situ nggak boleh ditagih lagi tuh. Jadi rumah sakit harus memperhitungkan sebelumnya perkiraan apa saja yang akan diberikan. Kelebihannya rumah sakit mempunyai keleluasaan mengatur dana anggaran untuk operasional. Ini akan bagus untuk rumah sakit yang kecil karena dapat bantuan dana langsung kan ya dari pemerintah. Kalau sistem ini masih susah sih kalau di Indonesia ya, masih belum berjalan. Makanya ini masih berjalannya di Eropa dan Malaysia contohnya. Sistem ini berlaku di negara-negara yang tidak memungut biaya atau membayar sedikit pun pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Ini adalah pure dari negara. Enak banget ya kalau tinggal di negara yang begitu. Polyclinic. Baik, ini ada video ke bahasa Inggris, cuma nanti akan dijelasin sedikit-sedikit ya sambil berhenti-berhenti. How much does the Singapore government really spend on healthcare? Ini adalah pemerintah Singapura menyediakan pelayanan kesehatan untuk rakyatnya. I read somewhere that people have said that the government spends nothing on healthcare. In 2013, the Singapore government spent $6,590,813,176 on healthcare. That's over 6 billion Singapore dollars. Now, where did this money go 6 million Singapura. to? It went into our public hospitals, polyclinics, and CHAS, aged care, our MediSave top-ups, and others. So who benefited? Meet 55-year-old Uncle Tan. He has diabetes and requires regular medication. At the polyclinic, he receives a 50% subsidy. His total bill was cut from $120 to $60 for the doctor's consultation and his medication for 3 months. Uncle Tan qualifies for the Blue Health Assist card. If he finds it convenient, he can choose to go to a CHAS-approved GP clinic near his house. He gets a government subsidy to see his GP. At the GP clinic, his bill would have been $150, but with his CHAS subsidy of $80, his final bill is only $70. One day, Mr. Tan goes for a checkup and realizes that he needs surgery to remove his gallbladder. He chooses to be warded in a B1 ward. His Class B1 bill is originally $7,000, but with 20% government subsidy, he only pays $5,600. If he went to a private hospital, his bill would have been much higher.
Actually, Class C is good enough and costs less too. If he listened to his wife, the bill for Uncle Tan's stay after subsidies was just $1,400. Even more government subsidies come in handy to help. Mr. Tan has an elderly neighbor, Auntie Sheila. Auntie Sheila is 85 years old and lives with her son Raja. She had a stroke and Raja suggested for her to get home care. With home care, she is well taken care of by nurses and doctors who visit regularly. A care worker also visits her regularly to help with her daily activities. Her monthly bill is $640. But with a government subsidy of $500, her bill amounts to $140. Raja now feels assured that Auntie Sheila can rest in the comfort of her home while he works. And Auntie Sheila is very happy that Mr. and Mrs. Tan can drop by to chit-chat with her. Mrs. Tan got a letter to go for their regular health screening under the Integrated Screening Program. They were very happy to know that it is free for Blue Chaz cardholders, and they will even get subsidized for the screening consultation at a Chaz clinic. Our government is working hard to make health and aged care affordable for all. Baik. Jadi kalau di Singapura, halo, ini masih terhubung kah? Saya bingung Masih, kalau nggak ada Pak. kamera. Pak. Masih, Nggak ada Pak. kamera teh, jadi nggak lihat ini masih ada apa nggak. Oke, sip. Nah, enak ya di Singapura beda sama BPJS kita ya. Kalau di Singapura berarti kalau yang dari video tadi, misalkan habisnya, jadi ada subsidi dari pemerintah. Dan subsidinya itu cukup besar ya. Kalau di kita memang semuanya gratis, tapi kalau teman-teman tahu prosedural BPJS yang sebetulnya, itu siapa yang pernah pakai, mungkin nanti boleh di-share. Kita tahapannya itu memang konsepnya sama, bisa ke poliklinik terdekat, tapi dipersulitnya itu sangat luar biasa. Baik, itu kurang lebih untuk sistem anggaran global ya, tadi kelompok 4 ya. Sistem anggarannya bukan anggaran perusahaan, tapi anggaran kesehatan ya. Baik, Pak. Untuk sistem kapitasi nih. Terakhir nih, sistem kapitasi adalah sistem pembayaran di muka oleh asuransi atau Syariah berdasarkan kesepakatan harga untuk setiap peserta yang dipertanggungkan. Pembayaran kapitasi ini cara pengendalian biasa dengan menempatkan RS atau klinik di posisi menanggung risiko dengan cara menerima pembayaran atas dasar jumlah jiwa yang ditanggung. Di Indonesia, pembayaran kapitasi oleh Askes dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Ini untuk program yang dulu ya. Untuk sistem kapitasi, saya tanya dulu, kalau teman-teman pakai JPKM itu fase satunya bisa langsung ke rumah sakit atau harus ke mana dulu? Ke poliklinik dulu? Tabita kalau sakit pakai JPKM bisa langsung ke rumah sakit ya? Nah, Pak, sebelumnya belum pernah, Pak, saya pakai. Oh, belum pernah ya, bagus lah. Iya. Jangan dipakai sakit. Yang udah pernah pakai BPJS siapa? Orang tuanya kah? Ngantar orang tua atau ngantar saudara? Ini 34 orang di sini yang pernah pakai BPJS, ada yang udah pernah? Iya, Pak. Siapa? Saya Pak Sandy. Sandy. Iya, Pak. Gimana Sandy pas pakai BPJS? Harus banyak persyaratannya sih, Pak. Ini apa? Ini yang pakai siapa? Sandy atau orang tua? Saya sendiri, Pak. Oh, Sandy sakit, lalu dia pakai BPJS, kemana dulu? Ya.
Nyari ini, minta rujukan dari puskesmas, Pak. Nah, puskesmasnya di mana? Di daerah apa? Tempat tinggal sih. Biasanya kan saya di Padalarang nih, Pak. Jadi mintanya ke Mas Padalarang. Puskesmas. Ya. Puskesmas. Sandy tinggalnya di puskesmas. Sorry, Eh, di Padalarang. ya di Padalarang, Pak. Tinggalnya di Padalarang. Ya, dapat rujukan, ke puskesmas, terus dapat rujukan kemana? Ya, dari puskesmas itu dapat rujukan ke rumah sakit yang tipe C. Kalau di Tipe- sini saya tuh dirujuknya ke RSCK, Pak. Oh, RSCK ya, tipe C ya. Ya. Baik. Nah, terima kasih Sandy sharingnya. Untuk Iya, Pak. sistem kapitasi ini, tadi kan Sandy waktu pertama berobat kan ke puskesmas ya. Nah, cara pembayarannya puskes. Jadi ini fas ke 1, kalau teman-teman hampir semua punya BPJS nggak ya di sini ya? Nah, cek dulu, ya, kartu BPJS. Oh ini. Nih, kelihatan nggak sih? Nanti di kartunya ini, teman-teman, ada namanya Vaskes tingkat 1. Kalau saya Klinik Pratama Surya Sumirat. Itu kelihatan ya. Nah, nanti teman-teman cek di kartunya masing-masing, Vaskes tingkat 1-nya itu di mana. Nah, mereka itu bagaimana bisa berjalan. Jadi gini, mereka dari pemerintah itu dikasih uang. Misalkan untuk tergantung dari jumlah cakupan puskesmas tersebut. Misalkan puskesmas Padalarang tadi. Puskesmas Padalarang misalkan melayani untuk 1.000 orang di wilayahnya mereka misalkan. Nah, pemerintah itu akan ngasih untuk puskesmas cukup nggak cukup, kalian sama kita dikasih 1 M misalkan untuk ngurusin 1.000 orang di wilayahnya puskesmas Padalarang. Nah, itu makanya nanti puskesmas akan mengatur keuangan gimana caranya supaya mereka punya keuntungan dari uang 1 M yang dikasih oleh pemerintah. Kalau mereka banyak merujuk, kalau mereka banyak memberikan obat yang mahal, otomatis ya mereka nggak akan dapat untung. Jadi gitu sistem puskesmas atau Vaskes 1 di sekarang yang banyak ini, begitu sistemnya. Jadi mereka akan mengajukan ke pemerintah, nanti mereka akan dapat uang. Kamu ngurusin misalkan orang di wilayah Ujung Berung dan sekitarnya. Semakin banyak cakupannya, semakin banyak uang yang pembayaran kapitasi yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi puskesmas itu akan melakukan banyak promosi kesehatan, misalkan di daerah itu tuh banyak yang misalkan demam berdarah. Oh, supaya nggak banyak orang yang datang ke puskesmas dengan keluhan demam berdarah, ya udah mereka akan mensosialisasikan misalkan yang 3M misalkan. Lalu puskesmas tersebut akan menyewa untuk fogging di daerahnya. Gimana caranya supaya sebetulnya masyarakat di daerahnya nggak sakit, supaya uang yang 1 M itu nggak kepake gitu istilahnya. Jadi mereka akan dapat keuntungan itu di situ. Kalau Vaskes 1 klinik-klinik kecil yang di daerah-daerah seperti itu. Kalau mereka bisa mengirit berarti ya mereka bisa dapat uang lebih gitu. Kayak Sandy, sebetulnya kalau puskesmas itu hanya kerja, teman-teman nanti pasti akan merasakan kalau ke puskesmas akan susah merujuk ke rumah sakit karena jika sudah
misalkan batuk pilek yang bisa ditangani di puskesmas, ya sebisa mungkin hanya di puskesmas aja. Nggak, istilahnya apa ya, anti untuk sebisa mungkin Vaskes 1 tidak merujuk ke rumah sakit. Makanya untuk teman-teman yang pakai BPJS akan susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di rumah sakit. Nah, itu yang jadi kendala ya buat teman-teman kita rekan medis di rumah sakit, yang pasien-pasien itu belum tahu sebetulnya cara prosesnya menggunakan fasilitas BPJS gitu. Jadi pengennya teh enak aja langsung aja ke rumah sakit, padahal sistemnya nggak bisa seperti itu. Karena pemerintah sudah memberikan dana yang cukup besar ke setiap puskesmas dengan harapan masyarakat yang sakit-sakit itu cukup di puskesmas atau di klinik, nggak usah sampai ke rumah sakit. Gitu. Enaknya kalau teman-teman kan pakai JPKM ya. Kalau JPKM mau bisa langsung ke rumah sakit. Bisa langsung ke klinik umum, nanti misalkan perlu dirujuk, nanti akan diberikan rujukan internal kan ya, misalkan ke penyakit dalam atau ke bedah, bisa langsung. Begitu untuk sistem kapitasi. Bentar, ada video ya. Help to specify those standards. Sorry. Some NHS commissioners are introducing contracts that use capitated payments, which, broadly speaking, means paying one provider or group of providers to cover all the care of a specific. Nih, government ya, pemerintah memberikan uang ke puskesmas seperti yang tadi saya bilang untuk sekelompok orang. Nanti akan di-share materinya ya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk sistem pembayaran kapitasi. Nah, jadi intinya di dunia kesehatan itu ada yang namanya sistem pembayaran prospektif yang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti teman-teman akan tahu kalau pakai Inadi RG yang tadi, sistem yang tadi tuh, yang pakai sistem e-claim ini, itu tuh seperti apa sih? Nah, banyaknya, coba saya share sedikit ya, diulang yang di RG ya. Gagal ginjal dengan itu berkomplikasi ke satu. Nah, ini adalah setelah kita pencet grouper, setelah kita memasukkan diagnosa dan ngeklik grouper ini, akan keluar nominal di sini. 7.318 misalkan dengan diagnosa. Untuk nominal yang dikeluarkan oleh rumah sakit akan adanya di sini di atasnya. Sorry. Nah, di sebelah sini nanti kita masukin misalkan lab-nya di sini, biaya konsultasinya di sini, biaya kamarnya di sini. Nah, tarif rumah sakitnya itu ada di poin atasnya. Ini contohnya kebetulan lebih ya dibayarnya 7 juta ya. Habisnya 4 juta. Oke, saya coba di grup. Yang terjadi yang realitanya ya, nominal yang ada yang dibayarkan yang di sini nih, sorry. Nah, ini. Nominal yang di sini itu kebanyakan lebih rendah daripada tarif yang di rumah sakit yang di atasnya tadi. Misalkan demam berdarah, di tarif yang tadi kita input dari billing yang dari keluar dari rumah sakit itu habis misalkan 5 juta. Setelah kita grouper untuk kelas 3 misalkan,
keluarnya itu hanya 2,5 juta. Misalkan demam berdarahnya habisnya 5 juta. Berarti ada selisih 2,5 juta ya. Nah, 2,5 juta itu adalah beban rumah sakit. Jadi kalau di yang Singapura tadi kan 2,5 juta dibebankan kepada eh, penerima pelayanan ya ke pasiennya. Kalau di negara kita di BPJS enggak. Kalau habisnya 5 juta rumah sakit, begitu kita masukkan codingnya A91 demam berdarah misalkan ke nasi bijis habisnya hanya keluarnya 2,5 juta, berarti selisih 2,5 juta adalah beban rumah sakit, dalam artian itu adalah kerugian rumah sakit. Waktu di awal-awal BPJS ada, banyak kan rumah sakit yang tutup ya. Banyak rumah sakit yang gulung tikar, istilahnya. Banyak yang bangkrut. Karena begitu, apa yang dihabiskan sama pasien itu dibayarnya itu tidak sesuai karena mereka patokannya adalah ke grouping DRG atau sekarang inasi bijis tadi, case by group. Nah, makanya banyak rumah sakit yang pada akhirnya bangkrut dan ada rumah sakit yang sampai sekarang tidak mau bekerja sama. Cuma pemerintah itu ya itu punya kekuatan. Kalau rumah sakitnya nggak mau kerjasama dengan BPJS, izinnya akan dicabut. Kan bingung ya, kalau kita nggak kerjasama sama BPJS, izinnya dicabut. Kalau kerjasama, kita merugi. Itulah dilemanya rumah sakit sekarang. Makanya, sebisa mungkin, gimana caranya rumah sakit itu mengirit biaya pelayanan. Jadi kalau pasiennya dengan demam berdarah, ya harus dibikin sistem gimana caranya kalau demam berdarah pokoknya harus sembuh dalam 3 hari, obatnya udah ditentuin yang genetik A, B, dan C supaya cukup 2,5 juta, jangan lebih kalau kelas 3. Pemeriksaan labnya jangan macam-macam, pokoknya hematologi rutin, udah aja misalkan gitu, jangan cek-cek yang trombosit sama udah aja, jangan yang periksa yang lain-lain, supaya dalam 3 hari itu untuk biaya kamar, biaya lab, biaya obat itu cukup hanya 2,5 juta gitu. Makanya hasilnya pasti tidak akan maksimal ya, karena rumah sakit itu gimana caranya supaya mengirit biaya, karena mereka juga nggak mau rugi, supaya rumah sakitnya masih tetap hidup gitu. Kalau rumah sakit swasta kan tetap harus bayar listrik, harus bayar karyawan. Beda sama rumah sakit swasta yang apa-apa sudah disubsidi sama pemerintah. Makanya gimana caranya supaya rumah sakit swasta tetap bertahan. Di tengah paksaan mereka harus bekerja sama dengan sistem asuransi pelayanan publik BPJS. Baik, udah pada tidur ya? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. belum. Oke, udah 1:30. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? On cam dong. Cuma Tabita, luar biasa. Gaby, oke. Novi, Stacia. Nggak apa-apa, udah ganti baju ya, Stacia. Nggak apa-apa, santai. Udah mau ada yang ngapel ya, Stacia ya? Masih hari Kamis padahal.
Ada pertanyaan, Brigita? Tidak, Pak. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Atau pada bingung, kecepatan? Karena teman-teman pasti akan sangat berkaitan sama yang tadi yang Ina di RG ya, Ina CBGs. Kita kan punya lab tuh di lantai 3 yang lab Kesmik. Ada yang udah pernah ke sana? Apa? Hah? Riyadi udah pernah? Udah, Pak. Oh, udah. Udah pernah buka sistem di sana? Tingkat 2 tuh udah praktek Kesmik belum ya, Bu ya? Ada Bu Ida nih sekali ditanyain. Enggak ada suaranya Bu. Tasya udah pernah praktek? Belum, Pak, kalau di Lab Casmix. Oh, belum. Ya. Nanti di lab Kesmik itu ada di install aplikasi iklan yang teman-teman nanti bisa cobain kayak yang di video tadi. Jadi gimana kita seorang rekam medis, coder nentuin diagnosa untuk keluar nominal uang yang nanti akan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman nggak boleh salah dalam menentukan diagnosa. Kalau salah, teman-teman akan ditegurnya bukan sama atasan lagi, tapi sama direktur, karena itu adalah uang yang akan diterima oleh rumah sakit. Gitu. Makanya kalau di Brumius, Kesmik itu atasannya langsung adalah direktur utama. Jadi bukan bagian keuangan, tapi langsung direktur utama. Jadi kalau kerjaan kita klaimnya terlambat atau salah, yang menegurnya adalah langsung direktur utama kalau di Brumius. Mungkin rumah sakit lain beda lagi. Begitu. Nah, nggak ada pertanyaan ini? Atau bingung nih kalau pada diem tuh? Atau udah kebayang nantinya seperti apa? Baik, untuk sistem pembayaran, seenggaknya teman-teman sudah paham tadi tujuannya ada 5 poin yang tadi ya. Sistem pembayaran yang di Indonesia. Karena sebetulnya yang di BPJS itu yang sekarang dipakai adalah campuran ya. Kalau yang sistem kapitasi itu adalah untuk fase 1 ya, PPK 1, yaitu tadi klinik-klinik, mereka bisa hidupnya adalah dari sistem kapitasi yang dibayarkan oleh pemerintah. Contohnya tadi 1M per poliklinik untuk ngurusin 1000 orang di wilayahnya, itu contohnya. Kalau yang sistem per paket dan per dim itu adalah akan dimix di INASIBGIS tadi. Yang per paket, misalkan melahirkan tadi berapa, sirkumsisi, nah itu ada di sebenarnya masuk di INASIBGIS. Yaitu pemerintah nggak mau tahu, misalkan demam berdarah 2,5 juta, ya 2,5 juta, mau habisnya 5 juta, pemerintah nggak mau tahu. Itu adalah yang sistem INASIBGIS, per dim sama per paket. Kalau sistem yang anggaran tadi di Indonesia belum ya, nah, itu di Singapura tadi kita contohnya. Begitu rangkuman kesimpulan untuk sistem pembayaran.
ditanya nggak ada yang bertanya, berarti udah paham semua ya. Berarti harus sudah siap nanti kalau pas bekerja, dan nanti akan dibantu oleh praktek yang sistem iklim tadi nanti. Mungkin di lab Kesmik kalau kita ada kesempatan udah bisa datang ke kampus, nanti kita belajar dari per kasus, contoh kasusnya yang seperti tadi, yang ada CKD, ada hipertensi, ternyata ada satu kode ya yang untuk menggabungkan dua diagnosa itu, dan ternyata kalau disatukan itu nominalnya akan lebih besar keluarnya di sistem iklim gitu. Nanti teman-teman akan paham sendiri kelebihan dan kekurangannya dari sistem pembayaran yang prospektif tadi ya. Gitu. Baik, Bu Ida, mungkin ada tambahan? Ada mic-nya? Bu Ida nggak ada suaranya, Bu. Salah di mix. Sekarang ada, Bu. Error lagi. Tes. Ada, Bu. Tidak terdengar. Ada, Bu, udah keluar suaranya. Baik, Bu Ida udah pas ya. Baik, kalau ada pertanyaan, misalkan di luar sesi ini baru kepikiran setelah teman-teman cari-cari di YouTube. Boleh. Ini WA udah pada, ada ya, ada di grup ya. Boleh WA, boleh DM IG, mangga. Dan kalau ada pertanyaan yang tadi, ada tugasnya Bu Yofi ya. Nanti mewakili aja grupnya WA gimana. Baik, untuk sampai jam 2 ya jadwalnya. Dan udah cukup sampai di sini aja. Udah terakhir ya, ini sesi terakhir ya hari ini ya. Saya juga udah mau ada yang apel soalnya. Udah ganti baju ya, kecil ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Makan siang dulu ya sebelum jalan-jalan ya. Bisa nggak ditraktir sama pacarnya nanti. Enggaknya udah makan dulu ya, sambung. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau kecepatan atau kurang paham. Nanti boleh ditanyakan aja personal ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tabita, Brigita, Novi, Eudia, Kanisa, Bernadetta, Maya ya, dan lain-lain yang lain semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga teman-teman dapat ilmunya. Maaf kalau kurang paham. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat sore.
Wih, Makasih Pak. Oke, terima kasih.